Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 15 Mei 2021. Salam bagimu dari Allah Bapa kita, kasih karunia Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memenuhi kamu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya, sehingga kita ada sebagaimana adanya saat ini. Dengan kasih Tuhan mau menyapa kita kembali melalui firman-Nya. Mari kita siapkan hati menikmati layanan firman dari Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayatnya yang ke-11. Kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, berkat-Mu selalu baru bagi kami setiap hari. Nafas karunia-Mu menjadi bahagian hidup kami. Semua kami sambut dengan sukacita, bahkan kami hendak mengisi dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus, agar kami sungguh mengosongkan hati kami untuk diisi oleh kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan ayatnya yang ke-11. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikian firman Tuhan. Amin. Ia tidak meninggalkan kamu sendiri. Itulah tema kita saat ini. Perpisahan karena kepergian seseorang yang kita kasihi tentulah menjadi peristiwa yang kadang membuat kita sedih. Kepergian itu bisa terjadi karena orang itu pindah ke suatu tempat atau oleh karena kematian. Perpisahan juga dialami oleh murid-murid bersama dengan Yesus. Kita bisa membayangkan saudara-saudara bagaimana perasaan murid-murid ketika Yesus memberitahu bahwa Ia akan pergi meninggalkan mereka. Selama ini mereka selalu bersama-sama melakukan semua hal dan pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentunya berita ini membuat mereka sedih, sehingga kehilangan minat untuk mengetahui tujuan kepergian Yesus. Namun Yesus tidak pergi meninggalkan para murid begitu saja untuk melakukan tugas mereka sendirian, karena ada Roh yang memperlengkapi mereka dan memberi mereka kuasa, sehingga mereka dimampukan untuk melaksanakan mandat yang Tuhan berikan kepada mereka. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, menginsafkan dunia akan penghakiman. Karena itu, para murid harus menyadari bahwa mereka tidak sendirian karena ada penolong menyertai mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, kita pun mendapat perintah untuk pergi memberitakan Injil kepada dunia ini. Tentunya tugas ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena sudah pasti kita akan mendapat tantangan.
Walaupun demikian, yakinlah bahwa kita tidak sendiri dalam melakukan perintah itu. Sebab Roh Kuduslah yang akan menolong dan memperlengkapi kita untuk melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepada kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara, mari kita satukan hati, kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika kami berada dalam hari terakhir pekan ini, sesungguhnya kami menyadari bahwa segala aktivitas hari ini, mulai dari hari Senin sampai pada saat ini, telah kami lalui dalam satu kekuatan, yaitulah kekuatan dari Tuhan. Kemurahan dan bimbingan Tuhan telah menuntun kami melewati hari-hari kami dengan suka dan dukanya. Hari ini kami akan jalani kembali dalam lindungan Tuhan. Kami akan terus bernaung di bawah panji iman kami kepada Kristus Yesus. Kuasai hati dan tuntun pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat memikirkan dan melakukan hal yang benar di hadapan-Mu dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Pagi ini kami belajar dari firman-Mu Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan selalu hadir dalam kuasa Roh Kudus untuk menolong, menopang, memelihara, dan menguatkan kami. Dalam kekuatan Roh Kudus ini, kami percaya bahwa kami akan memulai segala aktivitas kami dengan baik dan berakhir dengan baik. Demikian pula dengan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada pula yang dirawat di rumah ataupun di tempat isolasi. Kami yakin Tuhan akan menolong mereka melewati masa-masa perawatan dan memulihkan dengan kasih setia Tuhan. Bahkan Tuhan ada di atas segala pengharapan mereka. Yang berduka kuatkan melewati masa duka. Namun yang berada dalam rupa-rupa sukacita, apakah itu sukacita kami karena pertambahan usia, atau usaha berhasil, pendidikan selesai, bahkan rupa-rupa sukacita lainnya, perkenankanlah pujian syukur berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Pengharapan anak-anak kami yang akan melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi, sungguh kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam cita-cita mereka masing-masing. Bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan berkenan atas segala jerih lelah mereka. Berkenan pula Tuhan memberkati para orang tua kami dalam masa-masa menikmati hari-hari tua mereka. Tuhan berkati tiap pribadi dan keluarga yang menikmati renungan saat ini. Damaikan hati kami dalam firman-Mu Tuhan. Inilah kami yang datang membawa syukur dan permohonan kami. Semua kami bawa hanya dalam satu nama, yaitulah Yesus Kristus. Ampuni kami Bapa, dan dengarkan doa kami. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita semua ke dalam kehidupan kita hari ini. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Terima kasih atas waktu dan perhatian saudara-saudara sekalian. Tetap jaga kesehatan. Salam sehat.